Bagaimana mungkin sebuah pasukan dengan jumlah lebih kecil mampu menghadapi dan menjatuhkan kekuatan besar Kekaisaran Persia Sasanid di dataran Walaja pada tahun 633 Masehi? Mengapa pertempuran ini dicatat sebagai salah satu manuver paling menentukan dalam kampanye di Irak pada masa awal Islam? Dan bagaimana sebuah strategi yang disusun dalam keheningan mampu mengubah medan terbuka menjadi perangkap yang mematikan bagi lawan yang jauh lebih besar? Inilah kisah pertempuran Walaja, sebuah pertempuran yang menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh cara membaca medan dan mengendalikan arah pertempuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Panji Islam. Bersama kita akan menelusuri jejak sejarah Islam, menyaksikan perjuangan kaum muslimin dalam mempertahankan agama, mengenal para panglima besar yang memimpin pasukan Islam, serta memahami berbagai pertempuran yang membentuk perjalanan peradaban Islam dari masa Khulafaur Rasyidin hingga berabad-abad setelahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah sejarah Islam lainnya. Pertempuran Walaja. Tahun 633 Masehi, wilayah Irak belum benar-benar menemukan ketenangan. Debu dari pertempuran Al-Madzar perlahan turun ke tanah, tetapi pergerakan di seluruh wilayah selatan Mesopotamia masih terus berlangsung. Sungai Eufrat dan Tigris tetap menjadi nadi kehidupan, menghidupi kota-kota tua, jalur perdagangan, dan permukiman kecil yang tersebar di antara dataran terbuka serta lahan pertanian yang bergantung pada sistem irigasi kuno yang telah digunakan berabad-abad lamanya. Di wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan lama Kekaisaran Persia Sasanid, yakni Ctesifon yang berada di sekitar wilayah Baghdad modern saat ini, situasi politik dan militer belum stabil. Struktur kekuasaan yang sebelumnya kokoh mulai menghadapi tekanan dari berbagai arah, sementara jalur komunikasi dan pergerakan pasukan tidak lagi seefisien sebelumnya. Dalam catatan Tarikh Al-Tabari, fase ini digambarkan sebagai periode pergerakan yang berkelanjutan di Irak, di mana kedua pihak masih saling menyesuaikan posisi dalam lanskap yang terus berubah. Tidak ada garis depan yang benar-benar tetap, tidak ada wilayah yang benar-benar aman. Yang ada hanyalah ruang-ruang pergerakan yang terus bergeser mengikuti dinamika pasukan di lapangan. Di tengah kondisi seperti ini, Khalid bin Walid berada dalam rangkaian tugas militer yang menuntut mobilitas tinggi dan kemampuan membaca situasi dengan cepat. Wilayah Irak bukan hanya medan pertempuran, tetapi juga ruang ekonomi dan jalur kehidupan masyarakat yang telah terbentuk jauh sebelum konflik terjadi. Kota-kota seperti Hirah di selatan menjadi simpul perdagangan penting, tempat bertemunya kafilah dari berbagai arah, sementara wilayah pedalaman lebih bergantung pada jalur kafilah dan sumber air yang terbatas. Semua ini membentuk latar besar dari sebuah konflik yang tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Di tengah dinamika tersebut, sebuah perintah militer menempatkan fokus pada satu tujuan besar: menahan laju kekuatan Persia di wilayah Irak. Bukan sekadar pertempuran tunggal, tetapi bagian dari rangkaian operasi yang terus bergerak mengikuti kondisi lapangan. Dalam konteks ini, pergerakan pasukan tidak dapat dilepaskan dari kondisi geografis. Irak bagian selatan hingga tengah merupakan wilayah dataran terbuka yang luas, di mana pergerakan pasukan sangat dipengaruhi oleh jarak pandang, ketersediaan air, dan jalur lintasan alami yang telah digunakan sejak masa sebelum perang. Salah satu wilayah yang kemudian menjadi titik penting adalah Walaja, sebuah kawasan di jalur antara Najaf dan Karbala modern saat ini. Wilayah ini bukan pusat kekuasaan atau kota besar, melainkan ruang terbuka yang berada di antara jalur pergerakan kafilah, pasukan, dan rombongan dagang. Di permukaan, ia tampak seperti hamparan tanah biasa, tanpa benteng, tanpa struktur kota besar, dan tanpa perlindungan geografis yang kuat. Namun dalam konteks militer, ruang seperti ini memiliki arti yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Karena di medan terbuka, pergerakan menjadi lebih bebas, tetapi sekaligus lebih rentan terhadap perubahan situasi yang cepat, terutama jika dimanfaatkan dengan cara yang tepat. Untuk memahami kondisi wilayah ini, pengintaian menjadi langkah awal yang penting. Beberapa kelompok pengintai dikirim lebih dahulu sebelum pasukan utama bergerak.
Mereka melintasi wilayah gurun di Irak bagian selatan, bergerak dalam ruang yang luas dan minim penanda visual. Di tempat seperti ini, arah tidak hanya ditentukan oleh jalur, tetapi juga oleh pengalaman membaca medan, jejak kaki, arah angin, perubahan warna pasir. Bahkan perbedaan tekstur tanah menjadi bagian dari informasi yang harus dipahami dengan teliti dan hati-hati. Para pengintai ini mengamati pergerakan pasukan lawan, mencatat kemungkinan jalur yang digunakan, serta memperkirakan bagaimana medan dapat memengaruhi pergerakan pasukan dalam skala besar. Dalam laporan yang kemudian kembali dibawa, tergambar bahwa wilayah Walaja memiliki karakteristik medan terbuka dengan beberapa celah alami yang dapat memengaruhi pergerakan pasukan berkuda dalam kondisi tertentu. Celah-celah ini tidak besar, tidak mencolok, tetapi cukup untuk menciptakan ruang gerak yang berbeda jika situasi pertempuran berkembang. Dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh, fase pengintaian dalam kampanye Irak sering menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan, meskipun detail teknisnya tidak selalu dijelaskan secara rinci. Namun yang jelas, informasi dari medan selalu menjadi elemen utama sebelum langkah berikutnya diambil. Karena dalam peperangan skala besar, kesalahan kecil dalam membaca situasi dapat berdampak pada keseluruhan pergerakan pasukan. Ketika laporan pengintaian kembali ke markas, suasana berubah menjadi fase analisis dan pertimbangan. Informasi yang dibawa tidak hanya berupa posisi lawan, tetapi juga gambaran tentang bagaimana medan itu sendiri bekerja dalam skala yang lebih luas. Dalam musyawarah, laporan tersebut dibaca bukan sebagai data tunggal, tetapi sebagai bagian dari pola yang lebih besar yang sedang terbentuk di wilayah Irak. Wilayah Walaja dipahami sebagai titik pertemuan potensial, bukan karena dipilih secara simbolik, tetapi karena berada di jalur pergerakan kedua pihak yang sedang aktif di wilayah tersebut. Dalam proses ini, keputusan tidak dibentuk secara instan, melainkan melalui pemahaman terhadap kondisi yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Medan pergerakan pasukan dan informasi pengintaian menjadi satu kesatuan yang saling memengaruhi. Dari titik inilah arah pergerakan mulai ditentukan, dengan kesadaran bahwa setiap langkah di wilayah Irak Selatan bukan hanya soal pertempuran, tetapi juga soal bagaimana ruang itu sendiri akan digunakan dalam dinamika yang lebih besar. Ruang yang tidak hanya menjadi tempat benturan senjata, tetapi juga tempat di mana strategi mulai bekerja, bahkan sebelum dua pasukan benar-benar saling bertemu. Sementara itu di pihak Persia, upaya untuk menghentikan laju kampanye di Irak juga terus dilakukan. Kekuatan-kekuatan baru mulai dikumpulkan. Para komandan kembali menyusun pergerakan pasukan, dan berbagai laporan dari medan perang terus mengalir ke pusat-pusat komando Sasanid. Di antara nama-nama yang kemudian muncul dalam persiapan itu, terdapat seorang panglima yang kelak memainkan peran penting dalam peristiwa di Walaja, Andar Zaghar. Dari laporan yang dibawa para pengintai, gambaran tentang Walaja mulai terbentuk semakin jelas. Bukan lagi sekadar wilayah terbuka di antara jalur pergerakan, tetapi sebuah ruang yang memiliki karakter tersendiri dalam konteks militer. Di satu sisi, ia memberi kebebasan bagi pergerakan pasukan besar. Namun di sisi lain, kebebasan itu juga membuka kemungkinan untuk diarahkan, dibatasi, dan dikendalikan jika kondisi medan dimanfaatkan dengan tepat. Sementara itu, di pihak Persia Sasanid, berbagai upaya juga sedang dilakukan untuk menghentikan laju kampanye yang terus bergerak di wilayah Irak. Kekalahan-kekalahan sebelumnya belum mengakhiri perlawanan. Pasukan baru kembali dikumpulkan dari berbagai wilayah yang masih berada di bawah pengaruh Sasanid. Para komandan berusaha membangun kembali kepercayaan diri pasukan, serta mengembalikan kendali atas jalur-jalur penting di Mesopotamia. Dalam sejumlah sumber sejarah, salah satu panglima yang kemudian dikaitkan dengan pertempuran ini adalah Andar Zaghar. Ia mendapat tanggung jawab untuk menghadapi ancaman yang terus bergerak dari arah selatan. Bagi pihak Persia, pertempuran berikutnya bukan sekadar benturan militer biasa, tetapi kesempatan untuk menghentikan rangkaian kemajuan yang telah mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Irak. Di markas utama, laporan-laporan terus berdatangan. Informasi mengenai pergerakan lawan, kondisi medan, serta kemungkinan lokasi pertemuan pasukan mulai dianalisis. Walaja perlahan muncul sebagai salah satu titik yang paling mungkin menjadi lokasi benturan berikutnya. Di sisi lain, laporan yang diterima Khalid bin Walid juga mengarah pada kesimpulan yang serupa. Di markas pasukan Muslim, hasil pengintaian tidak diterima sebagai informasi biasa. Ia menjadi bahan utama dalam musyawarah yang menentukan arah langkah berikutnya.
para komandan membahas setiap detail yang dibawa dari medan. Tidak hanya tentang jumlah pasukan lawan yang diperkirakan lebih besar, tetapi juga tentang bagaimana formasi mereka kemungkinan akan bergerak ketika memasuki ruang terbuka seperti Walaja. Dalam pembahasan itu, satu hal menjadi perhatian penting, kepercayaan diri lawan yang lahir dari keunggulan jumlah. Pasukan Persia dipahami memiliki kekuatan besar yang secara kasat mata sulit untuk diabaikan. Namun dalam sejarah peperangan, keunggulan seperti ini seringkali menjadi pedang bermata dua ketika memasuki medan yang tidak memberikan perlindungan struktural. Disinilah cara berpikir Khalid bin Walid mulai terlihat berbeda. Perang tidak hanya dipahami sebagai benturan langsung antara dua kekuatan, tetapi sebagai rangkaian pergerakan yang dapat diarahkan sebelum benturan itu benar-benar terjadi. Medan tidak lagi dilihat sebagai latar, tetapi sebagai bagian dari strategi itu sendiri. Dari hasil musyawarah terbentuk sebuah pemahaman bahwa Walaja bukan medan untuk sekadar bertahan atau menyerang secara frontal. Ia adalah medan yang dapat membentuk arah pertempuran itu sendiri. Jika pasukan lawan dapat dipancing masuk lebih dalam ke ruang tertentu, maka bentuk pertempuran dapat berubah dari benturan terbuka menjadi situasi yang lebih terkontrol. Dalam proses ini, keputusan tidak diambil dengan tergesa-gesa. Setiap kemungkinan dipertimbangkan. Jalur pergerakan diperhitungkan. Titik-titik yang memungkinkan manuver pasukan berkuda dianalisis dengan cermat. Bahkan arah datangnya pasukan lawan menjadi bagian dari skenario yang disusun secara perlahan. Disinilah mulai terbentuk sebuah pola yang belum terlihat oleh pihak Persia. Pasukan utama tidak hanya disiapkan untuk menghadapi serangan, tetapi juga untuk menjaga agar tekanan tetap berada pada titik tertentu. Sementara itu, sebagian kekuatan yang lebih mobile disiapkan untuk bergerak di ruang-ruang yang tidak langsung terlihat dalam pandangan awal medan. Tidak ada perintah yang diumumkan secara terbuka. Yang ada hanyalah pengaturan posisi, penempatan unit, dan kesiapan untuk bergerak ketika momen tertentu tiba. Semua dilakukan dengan kesadaran bahwa dalam medan terbuka seperti Walaja, perubahan situasi dapat terjadi dengan sangat cepat. Di luar markas, pasukan mulai bergerak dalam keheningan persiapan. Kuda-kuda dipersiapkan, jalur pergerakan diperiksa kembali, dan posisi masing-masing unit mulai disesuaikan dengan rencana yang telah dibentuk dalam musyawarah. Di titik ini, Walaja belum menjadi medan perang. Ia masih tenang, masih terbuka, masih tampak biasa dari kejauhan. Namun di balik ketenangan itu, dua kekuatan besar sedang bergerak menuju tempat yang sama. Dan tanpa disadari oleh salah satu pihak, sebuah pola yang akan menentukan arah seluruh pertempuran perlahan mulai terbentuk. Hari itu Walaja kembali berada dalam keheningan yang tampak biasa. Hamparan dataran terbuka di Irak Selatan itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa salah satu pertempuran paling menentukan dalam kampanye Irak akan segera dimulai. Namun di balik ketenangan itu, dua kekuatan besar sedang bergerak menuju titik pertemuan yang sama. Dari kejauhan debu mulai terlihat di Cakrawala, bukan sebagai badai gurun, melainkan sebagai tanda datangnya pasukan dalam jumlah besar. Pasukan Persia Sasanid bergerak menuju Walaja dengan formasi yang teratur. Barisan demi barisan infanteri memenuhi dataran, diikuti pasukan pendukung dan unsur-unsur berkuda yang bergerak di sisi-sisinya. Di atas kertas mereka memiliki alasan untuk percaya diri. Jumlah mereka lebih besar, dan medan terbuka seperti Walaja tampak memberikan ruang yang cukup untuk memanfaatkan keunggulan tersebut. Di antara para komandan Persia, Andarzagar mengawasi pergerakan pasukannya dengan keyakinan yang sama. Setelah berbagai benturan yang terjadi di Irak, pertempuran ini dipandang sebagai kesempatan untuk menghentikan laju lawan dan memulihkan posisi Persia di kawasan tersebut. Medan terbuka di hadapannya tampak sesuai untuk menghadapi musuh secara langsung. Tidak ada benteng, tidak ada kota yang harus dikepung, tidak ada penghalang alam yang memaksa pasukan bergerak melalui jalur sempit. Yang terbentang hanyalah ruang terbuka yang luas. Dan bagi banyak panglima, ruang seperti itu biasanya menguntungkan pasukan yang lebih besar. Namun medan yang sama juga diamati dari arah yang berbeda. Di pihak Muslim, persiapan telah dilakukan jauh sebelum kedua pasukan saling melihat. Posisi-posisi tertentu telah dipilih, jalur-jalur pergerakan telah diperhitungkan, dan sebagian pasukan telah ditempatkan pada titik-titik yang tidak langsung terlihat dari pusat medan.
Yang tampak di garis depan hanyalah sebagian kekuatan yang memang disiapkan untuk menerima benturan pertama. Ketika jarak antara kedua pasukan semakin dekat, ketegangan mulai terasa di seluruh dataran. Suara langkah ribuan prajurit bercampur dengan derap kaki kuda. Bendera-bendera perang berkibar di bawah angin gurun. Masing-masing pihak mengetahui bahwa dalam hitungan saat, ketenangan Walaja akan berakhir. Lalu benturan itu pun terjadi. Suara logam memenuhi udara. Tombak bertemu perisai. Pedang mulai terhunus di berbagai titik. Debu yang sebelumnya hanya menggantung tipis di atas tanah mulai naik, menutupi sebagian pandangan medan. Pada tahap awal, pertempuran berjalan sesuai gambaran yang mungkin diharapkan pihak Persia. Dorongan demi dorongan mulai diberikan ke garis depan lawan. Jumlah pasukan yang lebih besar memungkinkan tekanan terus dilakukan tanpa henti. Dari kejauhan, garis depan pasukan Muslim tampak mulai bergeser mengikuti tekanan tersebut. Bagi banyak prajurit Persia, ini terlihat sebagai tanda bahwa keseimbangan medan mulai bergerak ke pihak mereka. Namun apa yang tampak di permukaan tidak sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya, karena setiap langkah maju yang diambil pasukan Persia perlahan membawa mereka semakin jauh ke dalam ruang yang telah diperhitungkan sebelumnya. Tekanan yang mereka berikan justru membantu membentuk situasi yang diinginkan lawan. Sementara perhatian utama tertuju pada benturan di garis depan, pergerakan lain mulai terjadi di sisi luar medan. Pasukan berkuda yang sejak awal tidak ditempatkan di pusat pertempuran mulai bergerak. Mereka tidak maju secara langsung, tidak pula melakukan serangan besar yang mudah terlihat. Sebaliknya, mereka bergerak memutar melalui jalur-jalur yang telah dipilih sebelumnya, memanfaatkan ruang terbuka yang terbentang di sisi medan. Gerakan itu berlangsung perlahan, hampir tidak menarik perhatian di tengah hiruk-pikuk pertempuran utama. Andarzagar dan para komandan Persia masih berfokus pada tekanan yang sedang mereka bangun di bagian depan. Dari posisi mereka, pertempuran tampak bergerak sebagaimana mestinya. Lawan masih berada di hadapan mereka, dan dorongan terus berlangsung. Namun tanpa disadari, bentuk medan mulai berubah. Ruang yang sebelumnya terasa terbuka perlahan mulai kehilangan kebebasannya. Jalur-jalur yang beberapa saat sebelumnya tampak luas mulai memiliki batas-batas yang tidak terlihat, dan batas-batas itu bergerak semakin mendekat. Pada tahap ini belum ada kepanikan, belum ada tanda-tanda keruntuhan, belum ada alasan yang cukup bagi pihak Persia untuk meragukan arah pertempuran. Tetapi sesuatu yang jauh lebih penting telah mulai terjadi. Struktur medan perlahan berubah bentuk, dan dalam sejarah peperangan perubahan seperti itulah yang sering menentukan hasil akhir jauh sebelum kemenangan atau kekalahan benar-benar terlihat. Karena di Walaja, pertempuran tidak hanya ditentukan oleh benturan senjata, ia ditentukan oleh bagaimana sebuah pasukan digiring masuk ke ruang yang telah dipersiapkan untuknya. Dan saat itu terjadi, perangkap yang disusun dalam keheningan mulai bekerja sedikit demi sedikit. Pada awalnya, perubahan itu tidak langsung terlihat dari pusat pertempuran. Dari posisi komando Persia, pertempuran masih tampak bergerak sebagaimana mestinya. Pasukan di garis depan terus memberikan tekanan. Dorongan demi dorongan masih dilakukan terhadap lawan yang berada di hadapan mereka. Debu yang membumbung dari dataran Walaja bahkan membuat sulit untuk melihat keadaan secara menyeluruh. Namun bagi seorang panglima yang berpengalaman, tanda-tanda perubahan seringkali muncul jauh sebelum hasilnya terlihat. Andarzagar mulai menerima laporan-laporan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Beberapa unit di sisi luar medan melaporkan adanya pergerakan pasukan berkuda Muslim yang tidak biasa. Mereka tidak bergerak seperti pasukan yang sedang mencari benturan langsung. Sebaliknya, mereka terus berpindah posisi, memanfaatkan ruang terbuka di luar pusat pertempuran. Pada awalnya, laporan itu tidak tampak mengkhawatirkan. Dalam medan seluas Walaja, manuver seperti itu masih dapat dianggap sebagai bagian dari pergerakan normal pasukan berkuda. Namun seiring waktu, laporan serupa mulai datang dari lebih dari satu arah. Pergerakan yang sebelumnya terlihat terpisah perlahan mulai membentuk pola. Di beberapa titik, hubungan antara unit-unit Persia mulai terganggu. Tidak sampai memutus formasi, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Mengapa pasukan berkuda lawan terus muncul di area yang seharusnya berada jauh dari pusat benturan utama? Andarzagar mulai mengamati medan dengan lebih cermat. Di hadapannya, pertempuran masih berlangsung sengit, tetapi di balik benturan yang terlihat itu, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Tekanan yang diberikan pasukannya belum menghasilkan perkembangan yang benar-benar menentukan. Mereka terus maju, tetapi kemenangan yang diharapkan belum juga terlihat.
Sementara itu, ruang di sekitar pertempuran tampak semakin ramai oleh pergerakan yang sulit dipahami hanya dari satu sudut pandang. Dalam tradisi sejarah Islam yang dicatat oleh Al-Tabari dan kemudian dirangkum kembali oleh Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh, pertempuran Walaja dikenal bukan karena benturan frontal semata, melainkan karena manuver yang secara bertahap mengubah bentuk medan pertempuran itu sendiri. Apa yang mulai dirasakan Andarzaghar di tahap ini kemungkinan merupakan bagian dari perubahan tersebut. Perintah mulai dikirim ke beberapa bagian pasukan, bukan karena situasi telah menjadi darurat, melainkan sebagai langkah antisipasi. Beberapa unit diminta memperhatikan sisi-sisi formasi, sebagian lainnya diminta menjaga hubungan dengan pasukan di sebelah mereka, agar tidak terjadi celah yang dapat dimanfaatkan lawan. Perintah itu masih dapat dijalankan. Pasukan Persia saat ini masih merupakan kekuatan besar yang terorganisasi. Struktur komando mereka masih bekerja. Jalur komunikasi masih terbuka. Tidak ada tanda-tanda keruntuhan yang nyata. Namun justru karena itulah perubahan yang sedang terjadi menjadi sulit dikenali. Segala sesuatu masih tampak cukup normal untuk tidak menimbulkan kepanikan. Dan itulah kondisi yang paling menguntungkan bagi sebuah perangkap yang sedang bekerja. Di sisi lain medan, Khalid bin Walid tidak terburu-buru mengubah ritme pertempuran. Pasukan yang berada di garis depan tetap menjalankan perannya. Sementara itu, unsur-unsur berkuda yang bergerak di luar pusat benturan terus mempertahankan manuver mereka dengan disiplin. Mereka tidak berusaha mencari kemenangan cepat. Mereka hanya memastikan bahwa pola yang telah direncanakan sebelumnya terus terbentuk sedikit demi sedikit. Sejarawan modern seperti Hugh Kennedy dalam The Great Arab Conquest serta Fred Donner dalam The Early Islamic Conquests menjelaskan bahwa keberhasilan Khalid dalam kampanye Irak tidak semata-mata bertumpu pada keberanian pasukan, tetapi juga pada kemampuannya memanfaatkan mobilitas dan membaca medan secara lebih efektif dibandingkan lawan-lawannya. Di Walaja, kemampuan itu mulai menunjukkan pengaruhnya. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin banyak perhatian Andarzaghar tersita pada sisi-sisi medan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ancaman utama. Ia masih memegang kendali. Ia masih memiliki pasukan yang besar. Ia masih mampu mengeluarkan perintah. Namun untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, muncul pertanyaan yang tidak ada sebelumnya. Apakah pertempuran ini benar-benar bergerak ke arah yang ia kehendaki? Pertanyaan itu belum menghasilkan jawaban. Tetapi tanda-tanda yang muncul di medan mulai mengarah ke satu kesimpulan yang sama. Ada sesuatu yang sedang terbentuk di luar pusat pertempuran. Dan jika pola itu terus berkembang, maka ancaman terbesar bagi pasukan Persia mungkin bukan berada di depan mereka, melainkan di sekeliling mereka. Kecurigaan yang mulai muncul di benak Andarzaghar perlahan berubah menjadi kenyataan yang semakin sulit diabaikan. Laporan-laporan yang sebelumnya datang secara terpisah kini mulai saling menguatkan. Dari berbagai bagian medan, para komandan melaporkan hal yang hampir sama. Pergerakan pasukan berkuda Muslim semakin sering terlihat di luar pusat pertempuran. Mereka muncul di satu sisi, lalu terlihat kembali di sisi lain. Tidak selalu menyerang secara langsung, tetapi terus bergerak dengan pola yang membuat keadaan menjadi semakin sulit dipahami. Andarzaghar menyadari bahwa situasi tidak lagi sesederhana benturan dua pasukan besar di dataran terbuka. Ada sesuatu yang sedang berubah, dan perubahan itu tidak terjadi di garis depan. Perintah-perintah baru segera dikirimkan ke berbagai bagian pasukan. Beberapa unit diminta memperkuat sisi luar formasi. Sebagian lainnya diperintahkan menjaga hubungan dengan unit yang berada di sebelah mereka agar tidak terbentuk celah yang dapat dimanfaatkan lawan. Namun medan yang dipenuhi debu dan suara pertempuran membuat pelaksanaan perintah tidak selalu berjalan secepat yang diharapkan. Di beberapa bagian, instruksi yang dikirim dari pusat komando baru diterima ketika keadaan di lapangan telah berubah. Di bagian lain, unit yang diperintahkan untuk bergerak justru harus menghadapi tekanan baru sebelum sempat mencapai posisi yang dituju. Jarak antara perintah dan pelaksanaannya mulai melebar, dan dalam peperangan, jarak seperti itu seringkali menjadi awal dari hilangnya kendali. Sementara itu, pasukan Persia masih terus bertempur dengan kekuatan penuh. Mereka belum runtuh, mereka belum mundur. Bahkan di sejumlah titik, mereka masih mampu memberikan tekanan yang berat kepada lawan di hadapan mereka. Namun apa yang terjadi di luar pusat benturan perlahan mulai memengaruhi seluruh struktur pertempuran. Jalur-jalur yang menghubungkan satu bagian pasukan dengan bagian lainnya mulai semakin sulit digunakan.
Beberapa unit tidak lagi mengetahui dengan pasti posisi unit sebelah mereka. Sebagian komandan harus mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, karena laporan yang datang semakin lambat dan semakin sulit diverifikasi. Keadaan yang sebelumnya masih dapat dikendalikan kini mulai bergerak ke arah yang berbeda. Bukan karena satu serangan besar yang menentukan, melainkan karena semakin banyak bagian pasukan yang tidak lagi bergerak dalam ritme yang sama. Andarzagar berusaha mengembalikan keteraturan itu. Sebagai panglima berpengalaman, ia memahami bahwa kekuatan terbesar pasukan Persia terletak pada kemampuan mereka bertempur sebagai satu kesatuan. Selama struktur itu bertahan, jumlah pasukan yang besar masih dapat dimanfaatkan secara efektif. Tetapi semakin lama ia berusaha menyatukan kembali ritme pergerakan pasukannya, semakin jelas bahwa masalah yang dihadapi bukan sekadar persoalan posisi. Masalahnya adalah ruang. Ruang yang sebelumnya terbuka, kini perlahan berubah menjadi medan yang semakin sulit digunakan sesuai kehendaknya. Di beberapa bagian, pasukan berkuda Muslim mulai muncul di jalur-jalur yang menghubungkan formasi depan dan belakang. Mereka bergerak cepat, menyerang ketika ada kesempatan, lalu berpindah sebelum dapat dihadapi secara penuh. Tidak selalu menghasilkan kerugian besar dalam satu benturan. Namun setiap kemunculan mereka menambah gangguan baru terhadap koordinasi pasukan Persia. Sedikit demi sedikit, hubungan antar bagian formasi mulai melemah. Dan ketika hubungan itu melemah, gambaran besar medan pertempuran mulai ikut menghilang. Para komandan di lapangan masih dapat melihat apa yang terjadi di sekitar mereka, tetapi semakin sulit memahami apa yang sedang terjadi di seluruh medan secara bersamaan. Dalam karya The Great Arab Conquest, Hugh Kennedy menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama Khalid bin Walid adalah kemampuannya memaksa lawan bereaksi terhadap perubahan yang terus-menerus terjadi di medan. Lawan tidak diberi kesempatan untuk kembali menguasai ritme pertempuran, karena setiap upaya penyesuaian selalu dihadapkan pada situasi baru yang berbeda dari sebelumnya. Di Walaja, kondisi seperti itulah yang mulai terbentuk. Pasukan Persia masih memiliki jumlah yang besar. Mereka masih memiliki keberanian untuk bertempur. Mereka masih memiliki komandan yang berusaha mengendalikan keadaan. Namun semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa mereka tidak lagi mengendalikan arah pertempuran itu sendiri. Mereka mulai bereaksi, sementara lawan mereka terus mengarahkan. Dan dalam peperangan, perbedaan antara mengendalikan keadaan dan sekadar bereaksi terhadap keadaan seringkali menjadi penentu hasil akhirnya. Menjelang fase berikutnya, tanda-tanda keruntuhan itu mulai terlihat semakin jelas. Bukan dalam bentuk kekalahan yang langsung tampak, tetapi dalam bentuk hilangnya keteraturan yang selama ini menjadi penopang seluruh kekuatan pasukan Persia. Dan ketika keteraturan itu mulai runtuh, titik balik pertempuran Walaja akhirnya mulai terlihat di medan perang. Ketika titik balik itu akhirnya tercapai, perubahan yang sebelumnya berlangsung perlahan mulai terlihat semakin jelas di seluruh medan pertempuran. Apa yang sebelumnya hanya berupa gangguan terhadap koordinasi, kini berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar. Andarzagar masih berusaha mempertahankan kendali. Perintah-perintah terus dikirimkan. Para komandan lapangan masih berusaha mengatur ulang posisi pasukan mereka. Di beberapa bagian medan, unit-unit Persia bahkan masih mampu bertahan dan memberikan perlawanan yang keras. Namun keadaan telah bergerak terlalu jauh. Setiap upaya untuk memulihkan keteraturan selalu tertinggal selangkah dibanding perubahan yang terjadi di lapangan. Sementara para komandan berusaha menutup satu celah, gangguan baru muncul di tempat lain. Sementara satu bagian formasi berhasil diperbaiki, bagian lain justru mulai kehilangan hubungan dengan pasukan di sekitarnya. Perlahan tetapi pasti, struktur besar yang sejak awal menopang kekuatan Persia mulai kehilangan bentuknya. Di tengah debu yang terus berputar di atas dataran Walaja, garis-garis formasi yang sebelumnya jelas semakin sulit dikenali. Pasukan yang dahulu bergerak sebagai satu kekuatan besar kini mulai terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Mereka masih bertempur, mereka masih bertahan, tetapi mereka tidak lagi bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh. Di sisi lain medan, pasukan berkuda Muslim terus mempertahankan tekanan mereka. Mereka tidak terburu-buru mencari benturan besar yang berisiko. Mereka bergerak dari satu titik ke titik lain, memastikan bahwa jalur-jalur yang dapat digunakan untuk memulihkan koordinasi tetap berada di bawah tekanan. Setiap kali sebuah ruang mulai terbuka, tekanan baru segera muncul untuk menutupnya kembali. Sedikit demi sedikit, ruang gerak pasukan Persia semakin menyempit.
Andarzaghar mulai menyadari bahwa masalah yang dihadapinya bukan lagi sekadar gangguan terhadap formasi. Masalahnya kini adalah hilangnya kebebasan untuk mengatur pergerakan pasukannya sendiri. Pasukan yang besar membutuhkan ruang untuk bergerak. Mereka membutuhkan jalur yang jelas untuk mengirim perintah, memindahkan unit dan memperkuat bagian yang terancam. Namun ruang itu kini semakin sulit ditemukan. Di berbagai bagian medan, kelompok-kelompok Persia mulai bertempur dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Sebagian masih mampu menjaga susunan mereka. Sebagian lainnya telah terpisah dari pusat komando. Ada yang masih mengetahui perkembangan keadaan di sekitar mereka. Ada pula yang hanya mengetahui apa yang terjadi beberapa langkah dari posisi mereka sendiri. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar perbedaan keadaan yang dialami oleh setiap bagian pasukan. Dan ketika setiap bagian mulai menghadapi pertempurannya sendiri, kemampuan untuk bertindak sebagai satu kekuatan besar perlahan menghilang. Dalam berbagai catatan sejarah, termasuk Tarikh Al-Tabari dan Al-Kamil fi Al-Tarikh karya Ibn Al-Athir, Walajah dikenang sebagai salah satu kemenangan paling menonjol dalam kampanye Irak karena keberhasilan manuver yang mengubah keseimbangan pertempuran secara bertahap hingga lawan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan ruang geraknya sendiri. Apa yang dicatat para sejarawan itu kini sedang terjadi di medan. Andarzaghar masih berada di antara pasukannya. Ia masih mencoba mempertahankan kendali atas keadaan yang terus berubah. Namun semakin banyak laporan yang tiba menunjukkan kenyataan yang sama. Hubungan antar unit semakin lemah, pergerakan semakin sulit dikoordinasikan, dan jalur-jalur yang sebelumnya dapat digunakan untuk mengatur ulang formasi tidak lagi tersedia seperti sebelumnya. Pada titik ini pertempuran tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki jumlah pasukan lebih besar. Ia mulai ditentukan oleh siapa yang masih mampu mengendalikan pergerakannya sendiri. Dan di Walajah kemampuan itu perlahan mulai berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain. Pasukan Persia masih bertempur dengan keberanian yang sama. Namun keberanian saja tidak cukup untuk memulihkan struktur yang telah mulai runtuh. Satu demi satu kelompok pasukan terpaksa menghadapi tekanan tanpa dukungan yang memadai dari bagian lain. Satu demi satu ruang yang sebelumnya dapat digunakan untuk bergerak mulai tertutup. Dan seiring berjalannya waktu, seluruh medan pertempuran mulai menunjukkan kenyataan yang semakin sulit dibantah. Pengepungan itu kini hampir sempurna, bukan sebagai dinding yang terlihat jelas di depan mata, melainkan sebagai tekanan yang hadir di setiap arah, membatasi setiap pilihan yang masih tersisa. Bagi Andarzaghar, pilihan-pilihan itu semakin sedikit, dan bagi pasukan Persia yang berada di tengah medan, ruang untuk mengubah jalannya pertempuran kini semakin sempit dari saat sebelumnya. Walajah telah memasuki fase yang tidak lagi mudah dibalikkan. Fase ketika sebuah pasukan masih mampu bertempur, tetapi mulai kehilangan kemampuan untuk memenangkan pertempuran. Fase itu akhirnya tiba. Apa yang sebelumnya hanya terlihat sebagai tanda-tanda keruntuhan, kini mulai tampak secara nyata di seluruh medan pertempuran. Pasukan Persia masih bertempur di berbagai titik. Namun mereka tidak lagi bertempur sebagai satu kekuatan yang bergerak dalam arah yang sama. Kelompok-kelompok yang terpisah kini harus menghadapi tekanan dengan kemampuan mereka masing-masing. Sebagian masih mampu bertahan. Sebagian mencoba membuka ruang untuk bergerak. Sebagian lainnya mulai mencari jalan keluar dari medan yang semakin sulit dikendalikan. Di tengah keadaan itu, Andarzaghar semakin menyadari bahwa keadaan tidak lagi dapat dipulihkan seperti sebelumnya. Perintah masih dapat diberikan. Namun perintah itu tidak lagi mampu mengubah keadaan secara menyeluruh. Jarak yang terputus, unit-unit yang tercerai-berai, serta tekanan yang terus datang dari berbagai arah membuat kendali atas medan pertempuran semakin sulit dipertahankan. Sementara itu, pasukan Muslim terus menjaga ritme yang sama. Mereka tidak memberi kesempatan bagi lawan untuk membangun kembali keteraturan yang telah hilang. Setiap upaya untuk menyatukan kembali formasi selalu bertemu dengan tekanan baru. Setiap usaha membuka jalur pergerakan kembali dihadapkan pada manuver yang menutup ruang tersebut. Perlahan tetapi pasti, keseimbangan yang pernah ada di awal pertempuran benar-benar menghilang. Di berbagai bagian dataran Walajah, kelompok-kelompok Persia mulai bergerak dalam arah yang berbeda-beda. Bukan sebagai bagian dari satu rencana besar, melainkan sebagai respons terhadap keadaan yang mereka hadapi masing-masing. Sebagian mencoba bertahan di tempat, sebagian berusaha menerobos keluar, dan sebagian lainnya mulai meninggalkan pusat pertempuran untuk mencari keselamatan. Dalam kondisi seperti ini, perlawanan masih berlangsung, tetapi arahnya tidak lagi sama. Ia berubah menjadi rangkaian benturan yang terpisah-pisah.
tanpa koordinasi yang mampu menyatukan semuanya menjadi satu kekuatan. Bagi Andarzagar, kenyataan itu semakin sulit untuk diabaikan. Sebagai panglima, ia memahami bahwa sebuah pertempuran belum tentu berakhir ketika perlawanan berhenti. Seringkali pertempuran berakhir ketika kemampuan untuk mengendalikan keadaan telah hilang. Dan pada tahap ini, keadaan di Walaja telah bergerak ke titik tersebut. Berbagai sumber sejarah Islam menyebut bahwa setelah posisi pasukan Persia runtuh, Andarzagar akhirnya meninggalkan medan pertempuran bersama sejumlah kecil pengikut yang masih mampu bergerak. Dalam Tarikh Al-Tabari dan Al-Kamil fi Al-Tarikh karya Ibn Al-Athir, pelariannya digambarkan sebagai bagian dari akhir pertempuran yang telah berbalik sepenuhnya dari harapan awal pasukan Persia. Ketika keputusan itu diambil, pusat pertempuran pada dasarnya telah kehilangan arah yang sama. Kelompok-kelompok yang tersisa masih bertarung, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengubah hasil akhir yang sedang terbentuk. Andarzagar bergerak menjauh dari Walaja. Di belakangnya, dataran yang beberapa waktu sebelumnya dipenuhi ribuan prajurit kini perlahan berubah menjadi medan yang dipenuhi sisa-sisa pertempuran. Debu masih berputar di udara, suara benturan masih terdengar di sejumlah titik. Namun arah pertempuran tidak lagi dipertanyakan. Hasilnya telah ditentukan oleh rangkaian peristiwa yang berlangsung sejak awal manuver itu dijalankan. Dalam beberapa riwayat sejarah Islam, pelarian Andarzagar berakhir tragis. Ia disebut bergerak menuju wilayah gurun untuk menghindari pengejaran, tetapi kehilangan arah di tengah perjalanan. Terpisah dari jalur yang aman dan jauh dari sumber air, ia akhirnya meninggal karena kehausan sebelum berhasil mencapai tempat perlindungan yang diharapkannya. Riwayat ini juga dicatat oleh sejumlah sejarawan modern yang membahas kampanye Irak, termasuk Hugh Kennedy dalam The Great Arab Conquest, ketika menjelaskan berakhirnya perlawanan Persia di Walaja dan nasib panglima yang memimpin pasukan tersebut. Dengan berakhirnya pelarian Andarzagar, berakhir pula salah satu episode penting dalam upaya Persia mempertahankan posisi mereka di wilayah Irak bagian selatan. Di medan Walaja sendiri, perlawanan yang tersisa semakin melemah. Kelompok demi kelompok kehilangan kemampuan untuk bertahan. Jalur-jalur yang sebelumnya menjadi harapan untuk berkumpul kembali telah tertutup, dan ruang yang dahulu tampak begitu luas kini tidak lagi mampu menyelamatkan pasukan yang telah kehilangan keteraturannya. Menjelang akhir hari, dataran Walaja perlahan kembali menunjukkan wajah aslinya. Hamparan tanah terbuka itu tetap berada di tempat yang sama. Langit di atasnya tetap membentang luas seperti sebelumnya. Namun sejarah yang baru saja terjadi di atasnya telah mengubah arah kampanye di Irak. Salah satu kekuatan terbesar Persia di kawasan itu telah dihancurkan. Salah satu manuver paling terkenal dalam sejarah peperangan awal Islam telah mencapai akhirnya. Dan dari medan yang mulai kembali sunyi itu, terbuka jalan menuju babak berikutnya dalam rangkaian panjang kampanye yang masih jauh dari selesai. Ketika pertempuran benar-benar berakhir, yang tersisa di dataran Walaja bukan lagi suara benturan, bukan lagi teriakan komando, dan bukan lagi pergerakan pasukan dalam skala besar. Yang tersisa hanyalah sunyi yang perlahan kembali menguasai seluruh ruang. Debu yang sebelumnya memenuhi udara mulai turun, menyingkap kembali tanah Irak Selatan yang beberapa saat sebelumnya menjadi saksi dari salah satu pertempuran paling menentukan dalam rangkaian kampanye di wilayah ini. Namun dalam sejarah, tidak ada satu peristiwa pun yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap akhir selalu menjadi bagian dari rangkaian yang lebih panjang. Setiap kemenangan atau kekalahan hanya menjadi satu titik dalam alur besar yang terus bergerak. Begitu pula yang terjadi di Irak pada masa ini. Walaja bukan titik akhir, melainkan salah satu simpul dari perjalanan panjang yang masih akan terus berlanjut. Dalam catatan Tarikh Al-Tabari dan Al-Kamil fi Al-Tarikh, rangkaian peristiwa di wilayah ini menunjukkan pola yang terus berkesinambungan, di mana satu pertempuran membuka jalan bagi pertempuran berikutnya. Tidak ada jeda yang benar-benar menghentikan arus sejarah, hanya pergeseran dari satu fase ke fase lain, dari satu medan ke medan yang lain. Dan dari Walaja arah itu kembali bergerak, bukan menuju ketenangan, tetapi menuju sebuah medan baru yang sudah menunggu di cakrawala sejarah. Sebuah tempat di mana strategi, kekuatan, dan keputusan akan kembali diuji dalam tekanan yang tidak kalah besar dari sebelumnya. Karena dalam perjalanan ini, tidak ada akhir yang benar-benar final. Hanya perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Dan kisah berikutnya telah menunggu. Sebuah nama mulai muncul dalam lanjutan perjalanan ini, Ulais. Sebelum kita lanjut ke kisah itu, jika Anda menikmati dokumenter sejarah Islam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Panji Islam,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah lainnya. Dukungan Anda sangat membantu channel ini untuk terus menghadirkan perjalanan sejarah Islam secara lebih mendalam, runtut, dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.